ketika kita melihat dulu serangan Al-Qassam terhadap Yahudi Israel, itu yang terkejut itu bukan kaum muslimin, kaum kafir itu sangat terkejut sekali. Kenapa? Karena menganggap bahwa Palestina sudah tidak punya kekuatan lagi. Tapi tiba-tiba serangan yang luar biasa mendadak bisa menghantam drone-nya Israel yang katanya paling canggih, katanya. Tapi faktanya ternyata pasukan Hamas kok bisa nembus. Tapi pada kenyataan sekarang, setelah sekian bulan, kekuatan Hamas mulai melemah. Hanya brigade saja, bukan sebuah kekuatan negara, bukan, hanya kelompok kecil. Kenapa? Karena yang Hamas ada kelompok kecil. Untuk menghadapi Hamas yang luar biasa itu, Israel dibantu oleh para sekutunya, terutama Amerika Serikat. Dengan menghabiskan anggaran yang triliunan, mereka mengirim pasukan. Dan itu pun sampai sekarang belum berhasil. Semestinya pasukan kecil ini bisa bertahan sampai hari ini. Mestinya kalau kaum muslimin bersatu, itu tetangga-tetangganya, ya, Saudi Arabia, Mesir, itu negara muslim yang pasti punya persenjataan lengkap. Tapi kenapa tidak tergerak sedikit pun? Kita di sini paling-paling bisa, mereka hanya apa? Mengecam saja. Coba lihat para pemimpinnya, dari mulai Turki, Mesir, termasuk kita, ya, hanya bisa mengecam. Ada nggak inisiatif mengirim pasukan? Andai kata tentara muslim bersatu sedunia, Israel itu kecil. Kenapa kaum muslimin tidak bisa bersatu? Inilah problematika umat kita. Kita tidak bisa menyatukan umat, ya. Sehingga masing-masing negara itu punya pandangan yang berbeda terhadap Israel. Termasuk kaum muslimin juga. Kita lihat coba masyarakat kita. Ada yang pro Israel, ada yang netral juga lah, udahlah urusan Israel. Yang membela juga nggak sedikit juga. Tetapi kan pembelaan kita paling hanya apa coba? Bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan, termasuk tadi doa. Padahal setiap pastinya imam Jumat itu mendoakan, ya, qunut nazilah itu. Kalau kita lihat tayangan di tiap berita, bagaimana anak-anak kecil jadi korban keganasan. Semua diam, bayangkan, takut tapi diam. Di mana perasaannya? Padahal untuk melihat Palestina, gak usah jadi seorang muslim, gak usah. Cukup Anda jadi manusia sudah bisa merasakan itu penderitaan saudara kita. Tapi fakta tidak. Sampai hari ini Palestina tidak ada yang membela satu negara. Bagaimana mungkin kaum muslim ini bersatu kalau tidak ada institusi yang mengikatnya? Jangankan untuk hal itu, untuk hal yang kecil saja, urusan Idul Adha, Idul Fitri saja kita sudah berbeda. Tiap tahun kita berbeda. Kenapa? Sama-sama muslim, sama-sama puasanya di tempat yang sama, kok bisa beda? Tidak ada pemimpin yang mengikat kita. Disinilah dibutuhkannya semangat dari kita untuk bagaimana memperjuangkan supaya kaum muslimin bisa bersatu. Caranya akan kita rubah pikiran kaum muslimin, pikiran yang sama sehingga punya perasaan yang sama dan aturan yang sama. Itulah yang bisa mengantarkan kaum muslimin menuju kejayaan. Hari ini kita kaum muslimin untuk menerapkan syariatnya saja sulit. Kaum muslimin ingin menerapkan aturannya saja sulit. Kita terpaksa ikut aturan orang lain. Kita rela mengikuti aturan orang lain. Padahal kaum muslimin itu luar biasa banyaknya. Tapi tidak ada keberanian untuk menegakkan aturan sendiri. Bayangkan, kita di rumah sendiri, ya, ada tamu, kita nggak berani menerapkan aturan. Begitu rumahnya kaum muslimin saat ini. Mudah-mudahan dengan acara ini melihat kondisi Palestina, kaum muslimin tergerak. Mari kita bersama-sama bersatu. Jauhkan perbedaan, satukan dengan akidah Islamiyah.